Episode 1991-1995. Bab 1991 menjadi Dewa Sesat. Bab yang diedit sebagian, puing. Helian Jue merasa dadanya akan meledak. Dia tidak pernah semarah ini bahkan ketika Zhuai Liancheng dan Simen Qi melompati wajahnya. Kau memang memenangkan martabat kerajaanku, betapapun sementaranya, jadi aku tidak akan membunuhmu dulu. Helian Jue mengucapkan alasan yang tepat sambil memaksakan energi yang mengamuk di dalam hatinya. Undefinisi, tetapi hanya karena aku tidak akan membunuhmu, bukan berarti aliansi penyembahan Qilin tidak akan membunuhmu. Daripada memprovokasi saya, Anda harus mencari jalan keluar dari kubur yang Anda gali sendiri. Sekarang pergilah dari hadapanku, dan jangan pernah memikirkan gagasan bahwa Kekaisaran Helian akan mencoba melindungimu. Saya sudah menunjukkan belas kasihan terbesar saya dengan tidak mengantar Anda ke aliansi penyembahan Qilin saat ini juga. Tepuk, tepuk, tepuk. Yun Ce memuji dengan keras sambil bertepuk tangan, seperti yang diharapkan dari Yang Mulia. Sejauh ini, belum ada yang Anda katakan yang melebihi ekspektasi saya sedikit pun. Tapi kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku. Lagi pula, aliansi penyembahan Qilin dan ketiga sekte tidak sebodoh seseorang. Saya sangat ragu mereka berani menyentuh saya sebelum menyelidiki siapapun yang benar-benar mengalahkan apa yang mereka sebut jenius tanpa goresan. Yun Ce benar-benar tidak ada di alam semesta ini sampai beberapa hari yang lalu, jadi upaya aliansi penyembahan Qilin dan ketiga sekte ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Tentu saja, ini akan membuat mereka semakin waspada terhadapnya. Jika Helian Jue bisa menyatukan 2 dan 2, pasti mereka juga bisa. Juga, konferensi jurang Qilin sudah dekat, dan aliansi pemujaan Qilin berencana untuk menggantikan dinasti Anda segera setelah selesai. Kecil kemungkinannya mereka akan memulai sesuatu pada masa sensitif seperti ini. Sebenarnya, Yun Ce tersenyum berbahaya. Mereka mungkin akan mencoba merekrut saya saat mereka menyelidiki saya. Mulut Helian Jue tampak bergerak-gerak mendengarnya. Pada saat itulah angin bertiup kencang di luar. Detik berikutnya, seorang pria jangkung dan berotot dan sekelompok penjaga kekaisaran bergegas ke aula utama. Itu adalah putra mahkota kekaisaran Helian, Helian Linglang. Ayah, Lingzu. Dia mendarat di samping Helian Jue dan Helian Lingzu dan menanyakan kesehatan mereka dengan suara khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Maaf aku terlambat, saya datang segera setelah saya mendengar seseorang menerobos masuk ke istana. Yun Ce mencibir. Zhuai Liancheng dan Simen Qi sama sekali tidak mencolok ketika mereka mengumumkan kedatangan mereka, dan kemungkinan besar putra mahkota belum mendengarnya sampai saat ini. Ini hanya bisa berarti bahwa orang ini telah menyembunyikan dirinya sampai keduanya melarikan diri. Dia benar-benar putra Helian Jue. Sungguh keajaiban yang belum pernah dimusnahkan Helian sejak lama. Semuanya baik-baik saja sekarang, saudaraku, kata Helian Lingzu acuh tak acuh. Bahkan wanita yang baik hati pun tidak mau repot-repot berpura-pura bahwa yang dia maksud adalah penghiburannya. Itu menunjukkan betapa kecilnya dia memikirkan kakaknya sendiri. Bagus. Helian Linglang menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba menyadari Yun Ce. Setelah mengamati auranya dengan cermat, dia memasang wajah tegas dan bertanya, siapa kamu? Yun Ce tidak mempedulikannya sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, karena kaisar tidak menyambut saya di kekaisarannya, maka saya kurang ajar jika tinggal lebih lama lagi. Syukurlah, aku telah membalas setidaknya sebagian dari budi pekertiku pada putri pertama. Dia menatap Helian Lingzu lama sebelum berkata, hati-hati. Dia kemudian berbalik dan perlahan berjalan menuju pintu keluar. Yun Ce. Helian Lingzu maju selangkah tetapi dia malah bergumam bukannya memanggil namanya seperti sebelumnya. Oh benar. Saya hampir lupa. Yun Ce tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata, karakter, Jue, berarti, giok yang tidak lengkap. Aku yakin para seniormu lah yang memberikan nama itu, dan mereka secara halus memperingatkanmu untuk tidak terlalu merasa aman dalam singgasanamu, dan bahkan bulan pun kadang terbit dan menyusut. Namun, ini jelas bertentangan dengan perilaku Anda. Sebaliknya, saya menyarankan agar Anda mengubah nama Anda menjadi Funwo, yang berarti, janji yang akan bertahan selamanya. Siapa yang tahu, perubahan itu mungkin benar-benar menyelamatkan Anda para Helian dan memastikan bahwa Anda akan bertahan selamanya. Hehe, sambil tersenyum dingin, Yun Ce akhirnya meninggalkan aula utama dan terbang ke langit. Anda pikir Anda siapa? Helian Linglang meledak marah,
beraninya kamu mengkritik nama ayahku. Teman-teman, diam. Helian Jue memotongnya dengan teriakan marahnya sendiri. Sungguh mengejutkan bahwa Helian Linglang buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Mata Helian Lingzu terus mengejar punggung Yun Ce. Dia tidak akan berpaling sampai pria itu benar-benar hilang dari matanya. Lama kemudian, dia menggigit bibirnya seolah dia akhirnya mengambil keputusan sebelum mengejarnya. Anehnya, Helian Jue tidak menghentikannya kali ini. Dia merosot sedikit demi sedikit sambil memegangi jantungnya. Saat ini, dia berada di ambang pingsan. Mengingat temperamennya, merupakan keajaiban dia berhasil bertahan hingga sekarang. Helian Linglang buru-buru mendukungnya. Funuo, dia bergumam sambil menatap kosong ke kejauhan. Dia sebenarnya merenungkan nama yang ditinggalkan Yun Ce dengan sangat serius. Sebuah janji yang akan bertahan selamanya, batu giok yang tidak lengkap, apakah nama pemberianku benar-benar mengubah nasib Helian? Di belakang, Mo Changying tidak tahan lagi dengan perilaku tidak sedap dipandang ini dan berkata tanpa emosi, mengapa Anda tidak membalik kedua kata itu, Yang Mulia? Fu Nuo ke Nuofu. Nuofu, pengecut. Mata Helian Jue melotot ketika dia akhirnya menghubungkannya. Energi yang baru saja dia tekan sampai sekarang langsung membanjiri hatinya seperti bendungan yang rusak. Poak, dia memuntahkan darah lagi dan akhirnya pingsan. Di mana-mana berwarna kuning dan abu-abu saat Yun Ce terbang menjauh dari istana kekaisaran. Dia masih belum menyesuaikan diri dengan debu jurang, tapi rasa tidak nyaman dan lengketnya semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Adapun kerusakannya yang tidak terlihat, dia hampir tidak bisa merasakannya lagi. Alam Jurang Kilin, alam Dewa Kilin. Kedua alam tersebut adalah tempat di mana elemen tanah dari seluruh jurang maut paling aktif. Itu hampir seperti takdir, atau mungkin memang takdir. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya saat ini. Saat Heretic God melemparkan benih Heretic God bumi ke dalam jurang neraka saat itu, apakah itu benar-benar hanya karena dia tidak ingin penerusnya memiliki vena mendalam dewa jahat yang lengkap dan membebani primal chaos secara berlebihan? Berkat kedekatannya yang luar biasa dengan elemen gelap, Kaisar Iblis Pemalu Surga menyadari ada yang tidak beres dengan jurang maut. Adapun dewa jahat, dia memiliki kedekatan yang tidak biasa dengan semua elemen, air, api, guntur, angin, tanah, dan gelap, kecuali cahaya. Tentu saja, afinitas gelapnya pasti lebih rendah daripada Kaisar Iblis Pemalu Surga, tapi jika dia benar-benar memikirkannya, kemungkinan dia akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan jurang maut seharusnya jauh lebih tinggi daripada Kaisar Iblis Pemalu Surga. Dia tidak mungkin menyelidiki abis bahkan jika dia telah menyadari transformasi abis sejak lama. Lagi pula, bahkan Kaisar Iblis Pemalu Surga pun tidak mampu mengalahkannya. Kalau begitu, apakah dia melemparkan benih Heretic God ke dalam jurang neraka karena? Disitulah pikiran Yun Ce berakhir karena dia hampir kehabisan waktu. Dia bergumam pelan. 3, 2, 1. Tuan Muda Yun Ce. Teriakan mendesak Helian Lingzu terdengar dari belakang. Ketika Yun Ce berhenti, Helian Lingzu sudah menyusulnya. Dia tampak sedikit merah karena mendesak. Apakah kamu datang untuk mengantarku pergi, putri pertama? Yun Ce bertanya sambil tersenyum padanya. Nove, Lep 1N. Alih-alih menggelengkan atau menganggukkan kepalanya, Helian Lingzu menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Tentu saja, jawab Yun Ce. Sejujurnya, aku telah sangat menyinggung perasaan ayahmu. Kaisar manapun pasti akan memenjarakan atau membunuhku atas perbuatanku. Tentu saja, saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Omong-omong, apakah kamu menyalahkanku karena memperlakukan ayahmu seperti itu, putri pertama? Helian Lingzu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Saya lebih tahu dari siapapun siapa ayah saya. Kata-katamu memalukan, tapi itu juga kebenarannya. Kalau saja kita punya seseorang yang bisa memaksanya melakukan hal yang benar sejak awal, maka mungkin kita tidak akan. Suaranya berubah sedih, dan mata Yun Ce menunjukkan sedikit simpati. Alasan kamu melakukan perjalanan ke kabut tak berujung saat itu, apakah karena konferensi Jurang Kilin? Ya, Helian Lingzu mengangguk. Alam Dewa Kilin adalah tempat perlindungan kultivasi, terobosan, dan peluang bagi semua praktisi mendalam yang mengembangkan seni mendalam bumi. Hal ini penting untuk pertumbuhan generasi sekarang dan masa depan. Saat itu,
Kekaisaran Helian adalah penguasa alam jurang kilin yang tak terbantahkan. Keluarga kekaisaran adalah orang yang harus memutuskan siapa yang memasuki alam dewa kilin, dan siapa yang tidak. Sektelah yang harus melakukan segala daya mereka untuk menjilat keluarga kekaisaran sehingga junior mereka yang luar biasa bisa masuk. Hari-hari mulia itu sudah lama berlalu dan tak terjangkau lagi. Setelah Sekte Boulder mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api naik ke tampuk kekuasaan, Kekaisaran Helian perlahan tapi pasti kehilangan kendali absolut mereka atas alam Dewa Kilin. Begitulah asal mula konferensi Kilin Abyss. Inti dari konferensi Kilin Abyss adalah untuk memutuskan bagaimana alam Dewa Kilin dibagi di antara 4 faksi. Pemeringkatan menentukan berapa banyak orang yang dapat dikirim oleh suatu faksi ke alam Dewa Kilin, dan pesertanya adalah junior yang berusia di bawah 600 tahun. Kekaisaran Helian pasti berada di peringkat terakhir selama beberapa generasi terakhir, kata Yun Ce langsung. Kamu benar, kesedihan Helian Lingzu semakin dalam. Saat tahta diserahkan kepada ayahku, sepertinya dia sudah menyerah sepenuhnya untuk mengubah nasib kekaisaran. Dia benar-benar menghentikan semua upaya perbaikan dan hanya mencari kemudahan dan kenyamanan. Dapat dikatakan bahwa dia seperti tikus di hadapan 3 master sekte. Lalu, Mo Beichen terjadi, dan dia menjadi lebih sedih dari sebelumnya. Tidak peduli bagaimana ketiga sekte mengujinya, satu-satunya tanggapannya adalah toleransi dan lebih banyak toleransi. Bahkan jika mereka melewati batas, dia hanya berani mengkritik mereka di belakang mereka. Dari menjadi penguasa seluruh dunia hingga merasa puas hanya dengan satu sudut kecil dunia. Itu tragis sekaligus tercela. Helian Lingzu melanjutkan, akhir-akhir ini, aliansi penyembahan Kilin telah tumbuh semakin kuat, dan dia telah menasihati ayahku berkali-kali bahwa kekaisaran Helian mungkin kehilangan hak untuk memasuki alam Dewa Kilin sepenuhnya jika ada faksi besar baru yang melakukannya, naik ke tampuk kekuasaan. Jika itu terjadi, kekaisaran Helian akan kehilangan masa depannya secara permanen. Namun, ayah saya mengatakan bahwa aliansi ibadah Kilin hanya berfokus pada agama dan bukan ambisi. Bahkan jika mereka naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi ancaman, ketiga sekte tersebut akan melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Alasannya adalah bahwa ketiga sekte tidak akan mentolerir faksi kelima yang terlalu memaksakan kendali mereka atas alam Dewa Kilin. Ayahku selalu seperti ini, dia selalu mencari kenyamanan dan stabilitas, dan dia selalu menyerahkan inisiatif di tangan orang lain. Lebih buruk lagi, ketika kesempatan seumur hidup benar-benar jatuh ke pangkuannya, dia memerintahkan para pria untuk berhenti melindungi istri dan anak perempuan Mo Beichen dengan alasan bahwa kekaisaran tidak bisa menjadi presiden buruk. Matanya berkaca-kaca saat dia mengakui perasaannya yang sebenarnya kepada Yun Ce, semuanya. Dia belum pernah merasakan keinginan kuat untuk mengaku bahkan ketika dia menghadapi Mo Changying, kakak laki-laki yang paling dia andalkan dan percayai. Sebenarnya, saya telah mendengar berita bahwa aliansi penyembahan Kilin mungkin akan bergabung dengan konferensi Kilin Abyss sebulan yang lalu. Namun, ayahku menolak mempercayaiku, dengan alasan yang sama kami tidak bisa mengalahkan aliansi penyembahan Kilin selagi kami bisa. Saudaraku, putra mahkota biasanya hanya melakukan apapun yang ayahku katakan, jadi, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah mencari terobosan. Jika aliansi penyembahan Kilin benar-benar bergabung dalam konferensi jurang Kilin, dan jika saya berhasil menjadi guru ilahi, maka skenario terburuk bisa dicegah, atau begitulah menurut saya. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Tetapi kenyataannya ternyata jauh lebih buruk daripada yang saya bayangkan. Aku, benar-benar tidak bisa melihat masa depan kekaisaran Helian lagi. Dia lelah. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan negaranya. Namun keadaan terus bertambah buruk tidak peduli apa yang dia lakukan. Yun Ce mengangkat tangannya dan menguapkan air mata di pipinya dengan sedikit nyala api merah. Kehangatannya merayapi hatinya yang pahit dan dingin meski dia putus asa. Hasilnya mungkin tidak seburuk yang kamu bayangkan, kata Yun Ce sambil tersenyum, paling tidak, kamu tidak perlu menyerah pada konferensi Kilin Abyss seperti yang diminta musuhmu. Helian Lingzu yang terkejut berbisik, apakah memang ada harapan? Aliansi penyembahan Kilin bukanlah organisasi baru seperti yang kita duga. Mereka adalah kekuatan besar yang bahkan bisa membuat ketiga sekte tunduk pada keinginan mereka. Belum lagi ksatria neraka yang menyaksikan konferensi jurang Kilin ini berasal dari aliansi pemujaan Kilin juga. Aku hanya tidak melihat adanya harapan bahwa kita bisa mengubah ini. Dia menatap mata Helian Lingzu dan bertanya,
apakah kamu percaya padaku? Helian Lingzu menatap matanya yang jernih seperti cermin dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Tentu saja, kalau begitu, aku ingin kamu melakukan segala dayamu untuk meyakinkan ayahmu agar mengambil bagian dalam konferensi Kilin Abis. Setelah itu, serahkan saja padaku. Yun Ce hangat dan tenang. Tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa Kekaisaran Helian bisa menghasilkan keajaiban, namun dia membuatnya terdengar seolah hal yang mustahil hanyalah masalah sepele baginya. Bibir Helian Lingzu terbuka. Untuk sesaat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja aku melakukan ini bukan hanya untuk membalas budimu, kata Yun Ce jujur, aku juga ingin memasuki alam Dewa Kilin. Alam Dewa Kilin diciptakan oleh Raja Neraka sendiri, dan seorang ksatria neraka akan mengawasi konferensi neraka Kilin sepanjang waktu. Akan sangat berisiko jika mencoba menyelinap ke tempat itu. Oleh karena itu, memasuki alam Dewa Kilin dengan cara yang benar mungkin merupakan satu-satunya pilihannya. Helian Lingzu tidak bertanya mengapa Yun Ce ingin memasuki alam Dewa Kilin atau bagaimana dia akan mempertahankan hak Kekaisaran Helian untuk memasukinya. Dia hanya memalingkan muka dari matanya dan berbisik, kamu tidak berselisih dengan Simen Qi, namun kamu telah sangat mempermalukannya dan hampir menghancurkannya. Apakah kamu benar-benar melakukannya hanya untuk membalas budiku? Dia adalah seorang putri kekaisaran, namun sepanjang ingatannya, dia tidak pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan 3 sekte. Itu selalu merupakan penghinaan demi penghinaan yang berulang-ulang. Tidak ada seorang pun, bahkan ayahnya sendiri, yang pernah membelanya seperti ini sampai Yun Ce muncul. Tidak sepenuhnya, tidak, jawab Yun Ce. 1. Hanya 3 kata itulah yang diperlukan untuk memicu imajinasi tanpa akhir. Kegembiraan yang tak terkatakan berkembang di dalam hati Helian Lingzu, dan dia hampir tidak bisa menghentikan kegembiraannya untuk terlihat di wajahnya. Setelah dia akhirnya berhasil menekan emosinya, dia menatap wajah Yun Ce dan berkata tanpa berkedip, oke. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengubah pikiran ayah saya. Jika dia menolak untuk mendengarkan, maka saya akan berbicara dengan leluhur saya. Juga, kamu tidak akan pergi lagi, kan? Yun Ce mengangguk. Faktanya, Yun Ce punya rencana cadangan meski Helian Lingzu gagal dalam bujukannya. Salah satu alasan dia mempermalukan Helian Jue tanpa ampun beberapa waktu yang lalu bukan karena dia ingin mempermalukannya, seorang kaisar tak berdaya seperti Helian Jue tidak pantas diludahi meskipun dia adalah seorang setengah dewa, tetapi karena dia ingin membuat marah Helian Jue, pria. Energi yang ditinggalkan Mo Beichen menimpa hati Helian Jue. Tentu saja, kaisar ingin sebisa mungkin menghindari kemarahan. Zuailian Cheng dan Simen Qi telah melakukan setengah pekerjaannya untuknya. Setelah dia menambahkan penghinaan pada cederanya, Yun Ce tahu bahwa dia berada di ambang kehilangan kendali sepenuhnya. Dia menghabiskan seluruh kekuatannya hanya untuk menjaga energi Mo Beichen. Hanya diperlukan satu dorongan lagi untuk menjatuhkannya, jadi dia melakukan hal itu. Dia dengan sengaja memberi Helian Jue kata, Funuo. Ketika dia mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata itu, dia hampir pasti akan pingsan karena marah. Karena Yun Ce secara pribadi telah memeriksa hatinya sebelumnya, dia tahu bahwa kaisar tidak dapat menerima terlalu banyak kegembiraan, dan hari ini hanyalah kegembiraan demi kegembiraan. Menurut perkiraannya, dorongan terakhir seharusnya cukup untuk membawanya ke ambang kematian. Dia benar-benar akan mati jika tidak mendapat perawatan. Dan siapa yang akan dia cari pada saat-saat paling menyedihkannya? Pada awalnya, kaisar telah menolaknya tanpa ragu. Tapi sekarang, mungkin ada negosiasi yang nyata. Sebelum Helian Lingzu pergi, dia bertukar transmisi suara dengan Yun Ce dan memberinya tempat tinggal. Itu adalah aula luar tempat dia biasa bercocok tanam, dekat perbatasan istana kekaisaran. Di kejauhan, Mo Changying terhuyung-huyung seolah ingin berlari ke arah Yun Ce dan mengatakan sesuatu. Namun, dia segera mundur ke tempat persembunyiannya dan, beberapa napas kemudian, pergi dalam diam. Yun Ce berbalik, kehangatan dan kelembutan di matanya berubah menjadi es. Ini adalah hari ketiga sejak dia datang ke Abis. Langkah pertama yang dia rencanakan sebelum dia masuk telah tercapai lebih cepat dari yang dia perkirakan. Alam Dewa Kilin kemungkinan besar adalah tempat di mana dia bisa mendapatkan vena mendalam dewa jahat yang lengkap dan akhirnya menembus batas kemampuannya. Dengan asumsi semuanya berjalan baik, maka dia akan benar-benar menjadi dewa jahat di era ini. 1. Subteks, memang benar,
Saya melakukannya hanya karena para bajingan itu secara tidak langsung mendorong Mo Beichen ke permukaan dan membunuh Heling, dan ngomong-ngomong, jangan berpikir saya sudah selesai dengan kerajaan Anda. Ayahmu akan mati, saudaramu akan mati, Mo Changying mungkin akan mati secara heroik agar tidak menimbulkan kecurigaan, dan aku akan mengendalikan seluruh kerajaanmu sehingga suatu hari aku bisa menghancurkan duniamu. Dan kamu bahkan tidak akan pernah menyadari bahwa aku telah memanipulasimu selama ini. Bab 1992 Bab Tamu yang Terhormat. Diedit sebagian, Alam, Qilin Puing, Aliansi Pemujaan Qilin. Cederamu sangat parah sehingga daging dan darahmu perlu direnovasi. Syukurlah, pembukaan Alam Dewa Qilin masih 3 minggu lagi, yang merupakan waktu yang cukup bagi Anda untuk pulih dan berhasil. Alam Dewa Qilin hanya dibuka setiap 600 tahun sekali. Mengingat bakat Simenki, akan menjadi kerugian besar yang tidak dapat diubah jika dia dan aliansi penyembahan Qilin melewatkannya. Undefinisi, siapa yang menyakitimu, Kier? Pria yang mengajukan pertanyaan itu memiliki wajah yang tegas, suara yang dalam, dan aura intimidasi yang alami. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan batu raksasa yang terus menambah tekanan di dada seseorang. Simen Boyun adalah Abyssal Knight yang baru naik. Dia berada di peringkat 982 dan diberi nama, Burung Hantu Batu Abadi, Envelop 1N. Simenki masih menjerit kesakitan, jadi Zhuai Liancheng menjawab pertanyaan untuknya. Senior Simen, orang yang menyakiti Tuan Muda Qi disebut Yun Che. Dia mengaku sebagai pengawal putri pertama yang rendah hati, tapi aku yakin dia bukan bagian dari keluarga kekaisaran. Saya akan terkejut jika Helian Jue menumbuhkan sepasang bola, kata Simen Borong, ketua aliansi dari aliansi penyembahan Qilin. Semua orang tahu betapa pengecutnya Helian Jue. Selama Anda tidak mengancam nyawanya, dia adalah tipe pria yang akan menelan giginya meskipun Anda meninju wajahnya. Yun Che, Yun, Simen Boyun menelusuri ingatannya tanpa ekspresi. Namun, dia tidak dapat mengingat siapapun bernama Yun yang berharga. Ayah, Paman. Aku harus melakukan balas dendamku. Simenki serak meskipun mulut dan tenggorokannya dipenuhi darah. Dia sangat membenci pria itu. Dia bukan tuan muda yang manja. Sebaliknya, ia justru kerap mempertaruhkan nyawanya selama berkultivasi. Hanya saja penghinaan yang Yun Che berikan padanya melampaui apapun yang pernah dia alami. Tenangkan pikiranmu dan istirahatlah. Kamu pasti ingin menjadi yang terbaik saat memasuki alam Dewa Qilin, Simen Borong menghiburnya. Kami sendiri yang akan menangani orang yang menyakitimu. Dia kemudian melihat ke Zhuai Liancheng dan bertanya, siapa Yun Che ini, dan dari mana asalnya? Dia adalah puncak penguasa ilahi. Hanya itu yang saya tahu, jawab Zhuai Liancheng jujur. Apa? Simen Borong dan Simen Boyun mendongak dengan heran, dan reaksi mereka sama sekali tidak mengejutkan Zhuai Liancheng. Reaksinya 100 kali lebih besar daripada reaksi mereka saat dia hadir di tempat kejadian. Kedua pria itu memandang Simenki pada saat yang sama, dan Tuan Muda tidak menggelengkan kepalanya. Rasa malu dan terhina di matanya semakin dalam. Saya mengatakan yang sebenarnya, Zhuai Liancheng berkata dengan serius, tidak hanya itu, aku yakin nama Yun Che hanyalah sebuah kebohongan. Tidak mungkin seseorang yang bisa mengalahkan Tuan Muda Qi secara menyeluruh memiliki asal-usul yang sama. Itulah sebabnya, saya yakin dia berasal dari kerajaan Tuhan. Rasanya seperti petir menyambar ruangan itu. Hening. Sejenak kemudian, Simen Borong bertanya, apakah Yun Che ini tahu siapa kamu? Ya, Zhuai Liancheng mengangguk, tetapi dia tidak pernah merasa terganggu oleh hal itu. Faktanya, dia sengaja memprovokasi kita untuk bereaksi. Ditambah lagi, dia dan Tuan Muda Qi belum pernah bertemu, namun dia masih bertindak tanpa mendapat hukuman. Sepertinya dia tidak takut pada aliansi kita atau sekte Boulder mendalam sama sekali, seolah-olah dia tahu bahwa dia lebih hebat dari kita semua. Apakah Anda punya bukti yang mendukung fakta bahwa dia mungkin berasal dari kerajaan Tuhan? Simen Borong bertanya dengan sungguh-sungguh. Penampilannya, Zhuai Liancheng segera menjawab, dia memiliki mata hitam dan kulit pucat. Hampir tidak ada tanda-tanda erosi pada tubuhnya. Simen Borong dan Simen Boyun saling pandang. Wajah mereka menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Xiao, Tian Yao, perintah Simen Borong, saya ingin Anda segera menyelidiki Yun Che ini dan hubungannya dengan keluarga kekaisaran Helian. Jangan mengaduk-aduk apapun sampai Anda menemukan jawabannya. Ayah,
Simen Qi tampak tidak puas. Kami bersekutu dengan 3 sekte, dan kami memiliki paman, kami tidak perlu takut budak itu. Huff. Simen Borong mendengus dengan dingin. Musuhmu telah melukaimu dengan parah meskipun dia mengetahui identitasmu, jadi dia mungkin begitu bodoh sehingga dia tidak menyadari bahwa kematian sedang menimpanya, atau dia tahu bahwa dia tidak perlu takut padamu. Katakan padaku, apakah menurutmu yang pertama bisa mengalahkanmu dalam kapasitas apapun? Kemarahanmu mungkin membawa kita pada kehancuran, Kier. Tamu terhormat, kita akan tiba kapan saja, kata Simen Boyun dengan sungguh-sungguh, terserah dia apakah kita bisa menjadi negara bawahan kerajaan Tuhan. Jika kita melewatkan kesempatan ini, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang lain. Itu sebabnya mereka harus menjaga kapal tetap stabil apapun yang terjadi. Tidak peduli siapa Yun Ce. Itu bisa menunggu sampai kita menerima tamu kita dan menyelesaikan konferensi Kilin Abyss. Zuai Liancheng tanpa sadar menundukkan kepalanya saat mendengar kata, tamu terhormat. Itu karena pria itu begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memandangnya. Sekte Mendalam Boulder, Sekte Seribu Bilah, dan Sekte Pasir Api telah bercokol di alam jurang Kilin selama bertahun-tahun, dan keseluruhan kekuatan mereka jauh melebihi aliansi pemujaan Kilin. Meski begitu, mereka tetap tunduk pada aliansi penyembahan Kilin dan bahkan mendukung upaya mereka untuk mendirikan dinasti baru. Tentu saja, itu bukan karena satu Simen Boyun. Yun Ce tidak meninggalkan istana kekaisaran pada akhirnya. Sebaliknya, dia tinggal di aula pribadi yang telah diatur Helian Lingzu untuknya. Dekorasi ruangannya cukup sederhana. Ada lusinan jenis formasi budidaya yang mendalam di ruangan itu. Semuanya digunakan untuk meditasi dan kultivasi. Selama 4 hari berturut-turut, Yun Ce duduk di tempat tidurnya tanpa menggerakkan satu otot pun. Matanya terpejam, dan dia tidak mengedarkan energinya yang dalam. Dia hanya mengangkat tangan kanannya untuk mengumpulkan sedikit debu jurang. Itu benar, dia bisa mengumpulkan debu luar biasa sekarang. Meskipun jumlah debu jurang yang dia kumpulkan tidak seberapa, itu tetap merupakan suatu prestasi yang akan mengejutkan seluruh jurang maut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa debu jurang hanya bisa dilawan atau diisolasi tergantung pada tingkat budidaya seseorang. Itu adalah hukum dan kekuasaan yang berada di luar konvensi dan tidak akan pernah bisa dikuasai oleh siapapun, bahkan jika mereka adalah imam besar atau raja neraka sendiri. Faktanya, tidak seorang pun kecuali orang dahulu yang mengetahui bahwa hukum ketiadaan adalah suatu benda. Giok transmisi suaranya tiba-tiba bergerak, dan Yun Ce membuka matanya. Dia menghela nafas panjang saat awan kecil debu jurang yang dia pelihara tersebar ke sekeliling dan menghilang. Sejak dia mengetahui bahwa dia dapat mengganggu debu jurang, dia telah berhati-hati untuk tidak berlebihan dalam penelitiannya. Meski begitu, dia telah membuat kemajuan luar biasa hanya dalam waktu beberapa hari. Meski penguasaannya atas debu jurang saat ini lemah dan sejujurnya menyedihkan, itu adalah keajaiban yang melampaui ekspektasinya. Dia bertanya-tanya apa akhir dari keajaiban ini. Helian Lingzu lah yang mengiriminya pesan. Seperti yang diharapkan, Helian Jue setuju untuk berpartisipasi dalam konferensi Kilin Abyss meskipun ada tekanan dari semua pihak. Untuk memastikan Helian Jue menepati janjinya, Helian Lingzu bahkan telah berbicara sendiri dengan leluhur penjaga. Faktanya, leluhur penjaga bisa mengawasi mereka dengan baik ketika konferensi Kilin Abyss terjadi. Tentu saja secara rahasia. Leluhur penjaga kekaisaran Helian disebut Helian Kunlun. Dia biasanya menyegel dirinya sendiri di bawah istana bumi dan menghindari urusan pengadilan untuk memperpanjang hidupnya sebanyak mungkin. Dia bertindak semata-mata sebagai senjata terakhir kekaisaran Helian. Dia mendekati akhir hidupnya meskipun dia adalah seorang dewa setengah. Setiap kali dia bertarung, dia pada dasarnya mengurangi sisa umurnya. Satu-satunya alasan dia bertahan sampai sekarang adalah karena keinginannya yang abadi untuk melindungi garis keturunan Helian. Ketika Helian Lingzu memberitahunya bahwa kekaisaran Helian akan menyambut dinasti baru, dan bahwa mereka bahkan akan kehilangan hak mereka atas alam Dewa Kilin, ya, itu adalah keajaiban dia tidak meninggal saat itu, dan di sana. Dalam 2 atau 3 hari lagi, Helian Jue akan benar-benar kehilangan kendali atas energi Mo Beichen dan berada dalam bahaya kematian yang serius. Mo Beichen sangat membenci Helian Jue sehingga dia menyuntikkan energinya ke dalam hatinya dengan tujuan menyiksa kaisar selamanya. Tentu saja, sangat sulit bagi Helian Jue untuk menghilangkannya sendiri,
juga tidak dapat dengan mudah diobati dari luar. Bahkan Helian Kunlun pun tidak bisa menyelamatkannya. Kekuatannya cukup, tapi dia tidak memiliki keterampilan. Hanya seseorang yang jauh lebih kuat dari setengah dewa yang bisa melakukannya. Tidak ada yang lebih ditakuti Helian Jue selain kematian. Kaisar pasti akan mencarinya ketika dia berada di ujung tanduk. Seperti yang diharapkan, giok transmisi suaranya bergetar lagi 2 hari kemudian. Kali ini, Yun Che membekukannya tanpa mendengarkan isinya dan perlahan meninggalkan kamarnya. Dia juga menarik auranya ke titik di mana dia hampir tidak terlihat. Dia adalah Kaisar Yun, penguasa primal chaos. Sungguh dia akan membiarkan siapapun memanggilnya sesuka mereka. Helian Jue mungkin bisa memanfaatkan rasa takut dan rasa sakit itu. Siapa tahu, hal itu malah bisa mengubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Yun Che perlahan menjelajahi istana kekaisaran setelah meninggalkan aula pribadi Helian Lingsu. Itu sangat berbeda dengan istana dalam ingatannya. Pertama, tidak ada hiruk-pikuk. Setiap orang yang tidak cukup berbakat akan ditinggalkan seperti sampah, dan mereka yang cukup berbakat akan dikurung dengan aman di istana bumi untuk melindungi mereka dari debu jurang. Kultivasi secara harfiah adalah masa muda mereka. Oleh karena itu, setiap orang yang bisa berjalan di tempat terbuka adalah seorang ahli. Persepsi spiritual Yun Che memberitahunya bahwa praktisi terdalam yang paling lemah di istana adalah kesengsaraan ilahi, dan bahkan dia tidak dapat membayangkan mereka bertahan lama. Tidak ada tanaman atau air. Bahkan planet paling mati di alam dewa pun masih 1000 kali lebih hidup daripada tempat ini. Tetap saja, Yun Che tidak merasakan apapun atas penderitaan mereka. Ini adalah nasib semua orang yang tinggal di abis sejak mereka dilahirkan. Tentu saja, mereka dipersilakan untuk mengubah nasib mereka. Dia bahkan tidak punya masalah dengan mereka yang mencoba menghancurkan dunia lain untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sangat disayangkan bahwa dunia yang mereka pilih untuk dihancurkan adalah miliknya. Dia akan baik pada dirinya sendiri dan dunianya sendiri. Itu adalah satu-satunya permintaan Xia Tiyue kepadanya. Dan dia akan melakukannya. Dia tidak akan pernah mengingkari janji padanya lagi. Beberapa jam kemudian, dia mengira Helian Jue sudah siap. Tepat ketika dia hendak kembali, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak terbayangkan menjalar dari tulang punggungnya sampai ke tengkoraknya. Dia menghentikan langkahnya. Itu tidak memudar bahkan setelah waktu yang sangat lama. Ketika afinitasnya dengan debu jurang semakin meningkat, keterbatasan persepsi spiritualnya juga telah sangat berkurang. Hasilnya, dia jauh lebih tanggap terhadap lingkungannya dibandingkan orang lain di levelnya. Rasa dingin yang menusuk yang dia rasakan hanyalah sebuah aura. Aura yang menyapu seluruh area seolah itu bukan apa-apa. Aura paling menakutkan yang pernah dia rasakan selain Jie Yuan adalah Mo Beichen, dan yang ini, jelas jauh lebih kuat. Aura itu hanya bertahan sesaat. Itu masuk akal. Bagaimanapun juga, dia adalah Divine Sovereign rendahan. Ekspresi Yun Che tidak berubah, dan dia dengan santai berbalik dan berjalan kembali ke istana kekaisaran seolah tidak ada yang salah. Namun hatinya lebih berat dari sebelumnya. Dengan God Ash, dia bisa berhadapan langsung dengan Mo Beichen untuk waktu yang singkat. Tapi pemilik aura ini, Dewa Ash sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapannya. Ciu Yao pernah berkata bahwa Mo Beichen adalah praktisi mendalam alam kepunahan ilahi tingkat kedua. Dia berada di bawah rata-rata di antara sesama ksatria abisal, tapi dia jelas bukan yang terlemah. Namun tekanan yang diberikan orang ini, dia berani bertaruh bahwa mereka berada di alam kepunahan ilahi tingkat kelima. Alam kilin abis adalah tanah perbatasan yang tak seorang pun mau mengunjunginya, kecuali mungkin para praktisi mendalam elemen bumi. Jadi kenapa mereka ada di sini? Kuharap mereka hanya lewat saja. Saya selangkah lagi untuk memasuki alam dewa kilin. Hal terakhir yang saya butuhkan adalah variabel yang tidak dapat dikontrol. Yun Che semakin menarik auranya, tapi dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika siluet seorang pria menabrak pandangannya. Secara harfiah, mustahil untuk tidak memperhatikan pria itu mengingat sikap dan auranya. Dia adalah seorang pria muda dengan wajah yang sangat tampan. Dia memiliki rambut hitam panjang tanpa cacat yang diikat menggunakan pita perak, dan panjangnya sampai ke wajahnya. Dia mengenakan jubah perak aneh yang terbuat dari bahan yang Yun Che tidak bisa kenali. Saat dia berjalan, malah beriak seperti air raksa cair. Ketika Yun Che mencoba fokus pada pakaiannya, dia tiba-tiba merasa pusing.
Dia dengan cepat keluar dari kesurupan dan mendapatkan kembali kejernihan pikiran. Di saat yang sama, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Pria ini bukanlah seorang guru ilahi. Dia adalah seorang praktisi realem kepunahan ilahi setengah langkah. Aura menakutkan menyapu Yun Che lagi, dan kali ini tidak hilang. Yun Che segera mengetahui bahwa penguasa aura menakutkan, sedang melindungi pria perak di hadapannya. Bab 1993 Pertemuan Pertama. Diedit sebagian bab, puing-puing. Yang lebih aneh dari pakaiannya adalah matanya. Matanya tampak seperti diselimuti lapisan kabut, dan jika Anda melihat melewatinya, Anda akan menemukan lapisan kabut lagi, lalu lapisan kabut lainnya, lalu lapisan kabut lainnya, seolah-olah seluruh dunia tersembunyi di balik matanya. Tak hanya itu, matanya pun aktif menggelitik rasa penasaran sehingga korbannya semakin terjerumus ke jurang yang dalam. Sebelum mereka menyadarinya, mereka akan kehilangan semua alasan dan alasan mereka. Yun Che segera membuang muka. Jelas bahwa energi jiwa adalah kultivasi utama pria itu, dan statusnya juga tidak biasa. Definisi sayang sekali Yun Che kehilangan minat padanya terlalu cepat. Itu karena tingkah laku dan tatapan pria itu terlalu familiar baginya. Langkah kakinya lambat dan santai. Matanya setengah terbuka seperti sedang setengah tertidur. Siluet, bebatuan dan bangunan aneh melintas di pandangannya, tapi mereka tidak bisa berlama-lama di matanya bahkan sedetik pun. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini, baik hidup maupun mati, tidak pantas untuk dilihat matanya. Bibirnya melengkung menyeringai, alisnya berkerut sedemikian rupa sehingga memperjelas bahwa dia hanya merasa jijik dan muak terhadap dunia ini. Dia bertindak seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke bumi untuk memeriksa manusia rendahannya, dan ekspresinya secara praktis mengatakan, dunia ini sangat beruntung karena saya berkenan menganugerahkannya dengan kehadiran saya. Alasanku mengalihkan pandanganku adalah karena setiap orang, setiap benda, setiap batu bata, dan setiap ubin di dunia ini hanya akan menodai kebangsawananku. Hehe, ini dia lagi, pikir Yun Che sambil bersantai. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan kekurangannya dan menyombongkannya. Pria perak ini pastilah begitu tidak berarti dan tertindas di dunianya sendiri sehingga dia tidak punya pilihan selain turun ke tingkat yang lebih rendah untuk memuaskan hasratnya yang sakit dan keinginannya akan kemuliaan. Jika dia benar-benar seorang super jenius atau orang yang sangat bergengsi, dia tidak perlu datang ke sini untuk mencari orang untuk mencium kakinya. Tampaknya orang-orang seperti dia ada di seluruh alam dan bahkan alam semesta. Yun Che sudah lama bosan dengan hal semacam itu. Selama dia menghindari menarik perhatiannya, tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia cukup yakin orang ini tidak ada hubungannya dengan alam Dewa Kilin. Dia berdiri terlalu tinggi di tiang totem untuk mempedulikan hal-hal seperti itu. Yun Che menarik pandangannya dan perlahan pergi. Sayangnya, dia sekali lagi berhenti hanya 10 napas kemudian. Tapi itu bukan karena pria perak itu. Matanya tampak seperti puncak bintang dan bulan paling terang. Cahaya yang melampaui mimpi dan imajinasi terliar mengalir di matanya. Dialah satu-satunya kaca di alam semesta yang tercemar ini, satu-satunya bintang yang membawa harapan bahkan di malam paling gelap sekalipun. Begitulah matanya sehingga dia memperhatikan penampilannya sedetik kemudian. Dia mengenakan pakaian putih berenda yang dibuat khusus agar sesuai dengan bentuk tubuhnya. Itu memiliki kualitas dan penjahitan tertinggi. Namun, tidak ada keraguan dalam benak Yun Che bahwa gadis itulah yang menonjolkan pakaiannya hingga tingkat yang mustahil, bukan sebaliknya. Dia berjalan sendirian di istana yang layu dan kekuningan ini. Kiprahnya tidak istimewa, tapi entah kenapa dia mengingatkannya pada kupu-kupu yang menari di taman bunga. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin seperti bintang obsidian. Dia tahu dia masih remaja. Meski kerudungnya menutupi separuh wajahnya, kulit yang tidak ditutupi tampak seputih salju pertama dan berkilau seperti buah. Bahkan alisnya yang halus dan halus dipenuhi dengan semacam semangat. Dia tidak bisa melihat seluruh wajahnya, tapi betapa sedikitnya yang dia lihat. Mustahil, dia secantik Sensi dan tak terlupakan seperti Qianya Yinger. Yun Che memaksa dirinya untuk membuang muka. Sejak dia menerima ingatan penuh Ciu Yao, cara dia mengukur orang lain juga menjadi seperti miliknya. Sederhananya, dia bisa melihat melalui mata mereka dan mengetahui warna jiwa mereka. Peringatan Ciu Yao terasa seperti kemarin. Dia tidak pernah melupakan tujuannya, atau lebih tepatnya, misinya untuk datang ke Abyss. Itu sebabnya dia memastikan untuk membungkus hati dan jiwanya dalam sejuta belenggu.
Emosi eksternalnya mungkin berfluktuasi, tetapi tidak ada yang bisa melihat melalui mata dan jiwanya. Namun, gadis itu telah menembus semua pertahanan mentalnya dan meninggalkan lautan bintang yang berkilauan di hatinya. Dan dia bahkan tidak berusaha. Jika dia membiarkannya, dia pasti akan menjadi keterikatan lain yang tidak akan pernah bisa dia lepaskan. Itulah sebabnya dia mengerahkan tekadnya dan dengan kejam mengukirnya dari pikirannya. Apapun yang dapat membangkitkan emosinya dan mengganggu keinginannya seharusnya tidak ada. Tidak lama kemudian dia berjalan melewati gadis itu. Dia tidak lagi ada dalam visinya. Lalu, langkah kaki Yun Ce melambat untuk ketiga kalinya. Itu karena gadis itu langsung menuju ke pria perak tadi. Badai muncul di dalam kepalanya. Gadis itu tampak berusia paling banyak 18 tahun, namun auranya menandai dia sebagai praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah. Jurang pemisah antara alam master ilahi dan alam kepunahan ilahi adalah jurang pemisah antara makhluk fana dan setengah dewa. Praktisi abis yang tak terhitung jumlahnya telah dibingungkan oleh jurang pemisah ini untuk selamanya. Mengetahui hal ini, sangat mengejutkan bahwa gadis ini, yang juga seorang remaja, telah mencapai alam ini. Bakatnya, kultivasinya, kecantikannya, matanya. Tidak hanya itu, dia terlihat sama sekali tidak ternoda oleh debu jurang. Tidak, dia yakin dia bahkan tidak tersentuh olehnya. Ini adalah keturunan pertamanya ke dunia fana, pikir Ye King. Latar belakang, cinta, dan sikap protektif seperti apa yang diperlukan untuk mengasuh gadis tanpa celah di abis. Mungkinkah dia semakin melambat? Untuk pertama kalinya sejak kekuatan mengerikan itu muncul, dia melepaskan persepsi spiritualnya tanpa suara. Pria perak itu mengingatkannya pada seseorang. Kembali ke Flowing Cloud City, ketika dia masih cacat, ada seorang pria bernama Xiao Kuangyun dari Sekte Xiao. Terlepas dari perbedaan bidang dan latar belakang mereka, dia tidak melihat perbedaan antara pria perak dan Xiao Kuangyun. Baik pengalamannya maupun pengalaman Chi Wuyao sepakat dalam hal ini. Di sini, di dunia ini, manusia perak tidak perlu mematuhi aturan dan belenggu yang biasa dia gunakan untuk mengikat dirinya sendiri. Dia bisa melepaskan isi hatinya. Oleh karena itu, kecerdasannya kemungkinan besar akan menurun. Lagi pula, mengapa seorang bangsawan seperti dia harus berhati-hati terhadap apapun di alam rendahan ini? Dengan mengingat hal itu, bagaimana reaksinya ketika bertemu dengan gadis itu? Manusia perak itu harus berasal dari tempat yang tinggi. Dia dijaga oleh seseorang yang bahkan lebih menakutkan dari Mo Beichen. Alam Dewa Kilin juga sudah dekat. Secara logika, ini adalah waktu terburuk untuk memulai sesuatu. Rasa aman dan harga dirinya mulai mengobarkan perang besar di dalam pikirannya. Seperti yang diharapkan, pria perak itu melihat gadis itu. Pria itu telah bertindak seperti seorang kaisar ilahi yang sedang memeriksa rakyatnya selama ini, tetapi saat dia menatap wanita itu, kakinya tiba-tiba terhenti, ekspresinya tiba-tiba berubah sekaku patung, dan matanya semakin melebar, lagi hingga bola matanya terancam lepas dari rongganya. Dia telah menyaksikan keindahan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, dan haremnya sendiri berjumlah beberapa ribu. Sejauh ini, semua orang yang dia lihat di alam Kilin abis hanya menimbulkan rasa jijik dalam dirinya. Namun ketika dia melihat gadis bercadar itu, dia seperti kehilangan jiwanya dalam sekejap. Gadis itu menatap pria perak itu dari sudut matanya sejenak sebelum membuang muka. Dalam waktu singkat dia memasuki dunia fana ini, dia sudah terlalu sering menyaksikan reaksi seperti itu. Itu membuatnya menyadari betapa spektakuler penampilannya. Badai pasir dan debu jurang telah mengganggu persepsi rohaninya sampai batas tertentu, dan bibinya tidak bersedia memberinya bimbingan apapun. Jadi, dia tetap berada di dalam badai pasir hampir seperti dia sedang kesal sampai hal itu tidak lagi mempengaruhi persepsi rohaninya. Baru setelah itu dia keluar dari sana dan memasuki istana fana yang dikenal sebagai alam jurang Kilin. Karena tubuhnya, dia selalu dijaga oleh pelindungnya dengan sangat hati-hati. Terlebih lagi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah suci, jadi ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia di sekitarnya. Dia sangat penasaran, secara halus. Selama ini, tatapan pria perak itu terpaku pada tubuh gadis itu seperti lem. Dia tidak tahu betapa jeleknya penampilannya saat ini, dan dia tidak peduli. Baru setelah gadis itu berada jauh sekali dia akhirnya mendapatkan kembali kejernihan pikirannya dan menyadari bahwa dia benar-benar telah membungkukkan dirinya 108 derajat untuk menatap gadis itu.
Tidak kusangka gadis seperti itu, bisa ada di tempat seperti ini. Suaranya sepertiga bersemangat, sepertiga terkejut, dan sepertiga rindu. Dia juga tanpa sadar meregangkan dan menekuk jari-jarinya. Saya tahu itu ide yang bagus untuk keluar sesekali. Siapa yang mengira permata seperti dia akan ada di tempat seperti itu? Kamu bukan penghuni alam jurang kilin, kan? Suara halus itu dimulai di belakangnya dan berakhir di depannya. Itu karena pria perak itu telah pindah ke depannya. Matanya berkabut, dan bibirnya membentuk senyuman sempurna. Postur anggunnya misterius namun berbahaya, dan banyak sekali wanita yang pingsan di hadapannya. Dia memegang kipas lipat dengan rumbai perak di ujungnya. Mengatakan dia tampan dan menarik adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Faktanya, pria perak itu jauh lebih bangga dengan penampilannya dibandingkan latar belakangnya. Gadis itu menghentikan langkahnya tetapi tidak memperhatikannya dengan cermat. Dia menjawab dengan wajar, saya tidak berasal dari sini, ya. Suaranya begitu acuh tak acuh hingga hampir tanpa emosi, tapi masih sangat merdu. Pria perak itu tersenyum. Kebetulan sekali, aku juga bukan dari sini. Karena kita berdua sendirian, kenapa kita tidak jalan-jalan bersama? Tidak, terima kasih. Gadis itu segera menolaknya dan bersiap untuk pergi. Mengapa kamu tidak memberiku kesempatan untuk menyampaikan pendapatku terlebih dahulu? Pria perak itu bergeser lagi, dan kali ini dia hanya berjarak 10 langkah darinya. Matanya bersinar dengan nafsu yang nyaris tidak terkendali saat dia membuka kipas lipatnya dan mengipasi dirinya sendiri. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbahaya dan jahat. Anda mungkin berada dalam bahaya jika bepergian sendirian. Gadis itu mengabaikannya, tapi saat dia bersiap untuk pergi, alisnya yang berbentuk bulan sabit tiba-tiba mengerut menjadi kerutan kecil. Kipas lipat itu beriak dengan riak jiwa yang jahat, dan tanpa suara menyerang lautan jiwanya. Tidak hanya itu, dia pernah melihat ini sebelumnya. Bulan-bulan hangat di pupilnya berubah menjadi bintang yang sangat dingin. Dia jarang mengatakan kata-kata kasar dalam hidupnya, tapi kali ini, dia berkata, sebaiknya kamu menyingkir, kalau tidak. Ancaman itu tidak terucapkan, novel dalam. Atau yang lain, apa? Pria perak itu tertawa. Dia tahu bahwa gadis seperti dia tidak mungkin berasal dari latar belakang biasa, tapi... Terus kenapa? Tidak peduli apa latar belakangnya, tidak mungkin itu lebih hebat dari latar belakangnya. Dia terus mengayunkan kipas lipatnya sambil berjalan mendekat ke arah gadis itu. Pada jarak ini, riak jiwa yang dia keluarkan terlihat dengan mata telanjang. Ini pertemuan pertama kami, dan saya merasa seperti telah melihat bintang dalam hidup saya. Saya akan menyesal selamanya jika saya tidak berkenalan dengan Anda, dan hanya itu yang saya inginkan, menjadi kenalan Anda. Suaranya juga dipenuhi riak jiwa. Faktanya, semua yang dilakukannya mampu menangkap pikiran seseorang tanpa jejak. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang berada di alam kultivasi yang sama dengannya, dia sangat yakin bahwa dia dapat mengganggu hati dan jiwa mereka. Itu karena seni jiwa yang dia kembangkan adalah seni jiwa terhebat di jurang maut. Dia mengangkat tangannya, dia mencoba meraih pergelangan tangan gadis itu. Pada saat inilah kehadiran yang lemah namun sangat bodoh terjadi di antara mereka berdua. Nyah, teriak Yun Che sambil menghadang di depan gadis itu. Api membubung dari tubuhnya dan menghalangi pandangan dan aura pria perak itu. Apakah kamu tidak mendengarnya? Dia menyuruhmu menyingkir. Pria perak itu memicingkan matanya dan memeriksa Yun Che sekali. Lalu, bibirnya melengkung membentuk cibiran samar. Dia tidak marah atau kesal karena seseorang mengganggu kesenangannya. Dia hanya melihat badut bodoh dengan simpati dan keceriaan yang jahat. Sambil memperhatikan pria perak itu dengan saksama, Yun Che berkata kepada gadis di belakangnya, kamu harus berhati-hati, Kak. Dia seorang bejat yang jelas-jelas mempunyai rencana jahat padamu. Aku akan mengulur waktu untukmu, jadi larilah sekarang. Bibir gadis itu sedikit terbuka. Apa dia baru saja memanggilku kakak? Tanda pisah. Jika hidup hanya tentang pertemuan pertama, mungkin aku tidak akan menghancurkanmu. Mungkin kamu tidak akan membenciku selamanya. Bab 1994 Putri Bupati Ilahi. Bab yang diedit sebagian, puing. Seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan adalah plot yang sangat klise dan dibuat-buat, tetapi orang tidak dapat menyangkal kegunaannya terutama terhadap seorang gadis lugu yang belum pernah mengalami dunia sebelumnya. Semakin murni jiwa, semakin mudah meninggalkan kesan, dan kesan pertama adalah yang paling sulit dihilangkan. Sementara itu,
Pria perak itu menganggap ini sebagai tontonan yang lucu. Pria muda itu adalah puncak penguasa ilahi dan mungkin ahli di alam jurang kilin, tapi sebelum dia tidak lebih dari seorang badut yang memohon agar wajahnya ditampar. Dia sama sekali tidak tahu siapa yang dia hadapi. Definisi dunia luar sungguh menyenangkan dan menarik. Dan dari mana asalmu, cacing? Pria perak itu bertanya. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap pemuda itu. Cacing, namun seringai Yun Ce bahkan lebih menghina daripada senyumnya. Seperti yang diharapkan, hanya seekor cacing yang akan melihat orang lain sebagai cacing. Baumu sangat busuk sehingga aku bisa mencium baumu dari jarak 5 kilometer. Sudut bibir gadis itu melengkung seketika. Yun Ce tidak pernah kalah dalam perang verbal, dan orang yang menghina datang kepadanya secara alami seperti bernapas. Namun bagi gadis yang tumbuh di lingkungan yang sangat terisolasi, itu adalah sesuatu yang baru yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saya tidak menyangka Anda bisa memarahi orang seperti ini. Wajah pria perak itu menjadi sedikit gelap. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, Yun Ce meningkatkan intensitas apinya dan berkata, sekarang pergilah. Hatimu jahat, dan kamu menggunakan kekuatanmu untuk menganiaya orang lain. Jika ada satu orang yang harus dikeluarkan dari abis, itu adalah orang seperti Anda, orang yang hatinya penuh dengan kekotoran. Seolah baru menyadari bahwa gadis itu masih berdiri di belakangnya, Yun Ce kemudian menoleh ke belakang dan menambahkan nada mendesak pada suaranya, tunggu apa lagi? Pergi, ha. Pria perak itu tertawa, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Yun Ce nyaris tidak menahan keinginan untuk memutar matanya. Bahkan garis mereka pun persis sama. Kau menyuruhku tersesat. Ketika pria perak itu melipat kipasnya, riak-riak aneh mulai muncul di sekitar wajahnya. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa hanya satu jari yang aku perlukan untuk membuatmu berlutut sampai kamu mati? Apakah begitu? Api di tangan Yun Ce bertambah panjang hingga 3 meter. Dan jika kamu tidak tersesat, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk berlutut lagi. Gadis itu diam-diam menjulurkan lidahnya, tapi dia jelas ingin melihat kemana arahnya. Sangat baik. Pria perak itu mengangkat satu jari dan membengkokkannya ke bawah. Lutut Yun Ce langsung jatuh ke tanah. Gadis itu mengerutkan kening dan membentuk pedang di ujung jarinya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yun Ce entah bagaimana menghentikan lututnya untuk menekuk. Tidak hanya itu, dia perlahan-lahan bangkit kembali ke ketinggian maksimalnya. Kejutan muncul di wajah gadis itu. Apakah dia baru saja menolak tekanan jiwa pria itu, sebagai penguasa ilahi? Keheranan yang sama terlihat di wajah pria perak itu sebelum digantikan oleh kerutan. Kali ini, cahaya aneh di matanya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Berlutut, retakan. Namun, suara mengerikan itu tidak datang dari lutut Yun Ce. Itu adalah suara giginya patah karena pengerahan tenaga. Badannya gemetar, wajahnya berkerut, dan keringat mengucur di kepalanya seperti air terjun. Jelas terlihat bahwa dia sangat kesakitan. Namun, kedua kaki dan tulang punggungnya tetap lurus seperti anak panah. Api merahnya juga tetap menyala. Bahkan, dia bahkan memiliki kekuatan untuk menggerakkan tangannya ke belakang dan mengeluarkan hembusan udara untuk mendorong gadis itu menjauh. Pergi, sekarang. Pria ini, sangat berbahaya. Gadis itu, petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Sekali lagi pria perak itu terdiam, tapi kali ini kemarahanlah yang menguasai wajahnya. Cahaya kekerasan melintas di matanya. Tapi tepat sebelum dia bisa meningkatkan energi jiwanya, suara robekan tiba-tiba menembus udara. Sobekan, garis biru muncul antara pria perak dan Yun Ce, memotong ruang itu sendiri dan tekanan jiwa. Sambil memegangi dadanya dan gemetar hebat, Yun Ce mundur dari pria perak itu dan menatap gadis itu dengan tatapan sangat terkejut. Pria perak itu juga terhuyung mundur dan kehilangan fokus untuk sesaat. Namun, dia dengan cepat memulihkan keceriaannya setelah menatap gadis itu sebentar, tidak buruk. Tidak kusangka kamu bisa memotong benang jiwaku dengan niat pedangmu. Tidak buruk sama sekali. Kali ini, gadis itu yang melangkah ke depan Yun Ce. Cahaya pedang menonjol dari ujung jarinya, dia bergumam pada dirinya sendiri dan pria perak itu, menghukum kejahatan juga merupakan bagian dari pengalaman. Kejahatan, hehehe, hahaha. Pria perak itu menegakkan punggungnya sambil tertawa dengan arogan. Apakah kamu tahu siapa aku, nak? Gadis itu menjawab, nama keluargamu adalah Meng.
Yun Ce, senyum pria perak itu menegang sesaat sebelum berubah menjadi kerutan, bagaimana kamu tahu? Cara Anda menyalurkan energi jiwa Anda sangat mirip dengan Meng Jianxi. Aura luar kalian juga sangat mirip, gadis itu menjawab dengan acuh tak acuh dan langsung, oleh karena itu, kalian berdua mungkin memiliki hubungan dalam beberapa hal. Untuk pertama kalinya, pria perak itu pucat pasi. Dia benar-benar kehilangan kendali atas ekspresinya ketika mendengar nama Meng Jianxi. Kamu, suara pria perak itu berubah. Kamu kenal adik laki-lakiku. Adik laki-laki. Mata berbintang gadis itu berputar-putar sebagai cara untuk menyerang secara verbal pria perak itu terpikir olehnya. Meng Jianxi akan sangat tidak senang jika dia mendengar caramu memanggilnya. Bagi orang luar, ancamannya sepertinya tidak berdaya. Namun, pria perak itu tampak gemetar seolah dia baru saja memukulnya. Oh gelombang-gelombang aku tahu. Gadis itu tiba-tiba teringat sesuatu. Jika kamu adalah kakak laki-laki Meng Jianxi, maka namamu pasti Meng Jianzu. Kata-kata tidak dapat menggambarkan perasaan Meng Jianzu saat ini. Nafsunya, kesombongannya, kepercayaan dirinya, mereka semua lenyap di balik keterkejutan yang luar biasa. Siapa kamu? Siapa kamu? Pada saat itulah siluet abu-abu tiba-tiba turun dari langit dan mendarat tepat di sebelah pria perak itu. Di saat yang sama, aura menakutkan yang tak terlukiskan menyelimuti mereka semua. Yun Ce segera menatap siluet abu-abu itu. Aura menakutkan yang dia rasakan sebelumnya datang darinya. Siluet abu-abu itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut pendek, janggut panjang, dan wajah kaku. Dia mengenakan jubah abu-abu. Dia tidak lain adalah pelindung pria perak itu. Namun, pelindung itu seharusnya tidak muncul di sini. Terlebih lagi, dia menarik tekanannya sebaik mungkin seolah takut dia akan mengganggu sesuatu, atau seseorang. Meng Jianzu tidak menyangka lelaki tua itu akan muncul sama sekali. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika lelaki tua itu meraih lengannya dan berkata, kita harus pergi. Apa? Diam, ayo pergi. Ledakan. Terjadi ledakan energi yang sangat besar, dan keduanya menghilang dari pandangan hanya dalam sekejap mata. Gelombang kejut yang disebabkan oleh praktisi mendalam alam kepunahan ilahi seharusnya membuat mereka terpesona, namun tidak sampai menyentuh Yun Ce atau gadis itu. Seolah-olah lelaki tua itu dengan hati-hati mengendalikan ledakannya. Yun Ce diam-diam menarik pandangannya. Orang tua itu adalah seorang praktisi yang mendalam bahkan melebihi Mo Bei Chen, tetapi pada saat itu, dia bertindak tidak berbeda dengan anjing yang dicambuk. Dia melirik sekilas ke sampingnya. Dia pikir inilah masalahnya. Bukan saja dia sangat cantik, dia juga jelas terlindung dan terlindungi secara ekstrim. Mengetahui hal ini, tidak mungkin dia tidak memiliki pelindungnya sendiri. Alasan dia tidak merasakan siapapun sama sekali hanyalah karena pelindungnya sangat kuat. Dia benar-benar tidak cukup kuat untuk merasakannya. Apa kamu baik-baik saja? Gadis itu bertanya sambil menatap pria yang ceroboh namun penuh tekad dengan matanya yang terlalu indah. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengobati luka jiwanya. Bagaimanapun, itulah tekanan jiwa Meng Jianzu yang dia tahan. Dia mungkin menolaknya, tapi dia pasti terluka, bukan? Yun Ce bangkit. Meskipun kulitnya pucat, dia menjawab dengan datar, saya baik-baik saja. Sepertinya kamu akan baik-baik saja meskipun aku tidak ikut campur dalam urusanmu. Terima kasih atas bantuanmu, kakak, dan selamat tinggal. Dia memberinya senyuman terakhir dan pergi begitu saja. Gadis itu tanpa sadar mengangkat tangannya sedikit. Dia pergi begitu saja. Bukan saja dia tidak berbalik, dia juga bergerak semakin cepat. Tidak lama kemudian mereka tidak bisa merasakan aura satu sama lain lagi. Bibi, laki-laki ini sungguh istimewa, kata gadis itu setelah akhirnya menemukan kata yang dicarinya. Bibi selalu memperingatkanku untuk berhati-hati terhadap semua orang di sekitarku karena kamu yakin kalau mereka semua mempunyai motif tersembunyi. Tapi orang itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk membantuku sampai pada titik di mana dia melukai jiwanya, namun dia pergi tanpa sepatah kata pun setelah bahayanya berlalu. Lupakan motif tersembunyi, dia bahkan tidak menanyakan namaku. Saya tahu masih banyak orang baik di dunia ini. Dia menyatakan dengan senyum cerah di wajahnya. Ada banyak hal yang bisa dia katakan tentang kejadian itu, tapi sepertinya itu tidak penting baginya sedikitpun. Sebaliknya, dia memilih untuk berbicara tentang Yun Ce. Dunia memiliki 100 fasad, dan umat manusia memiliki 1000 wajah,
sebuah suara singkat terdengar di dalam hatinya, tidak mengherankan bahwa Anda akan bertemu seseorang yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan konvensional sesekali. Yang lebih penting lagi, satu pertemuan saja tidak cukup untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Aku mengerti, jawab gadis itu sambil tersenyum. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Kamu harus pergi. Gadis itu berpikir sejenak, tapi Bibi, alam Dewa Kilin tempat Kilin terakhir berada akan segera dibuka, dan hanya dibuka setiap 600 tahun sekali. Akan sangat disayangkan jika kita melewatkannya. Lakukan sesukamu, kata suara singkat itu. Ini adalah ujiannya, jadi dialah yang berhak mengambil keputusan sendiri. Saat ini, gadis itu ditarik ke segala arah oleh setiap hal baru yang dilihatnya. Akan menjadi kontraproduktif jika menekan rasa penasarannya. Tentu saja, seseorang harus menanggung akibat dari tindakan mereka, dan dia telah memperingatkan gadis itu bahwa batolan di sekitar alam Dewa Kilin ditetapkan oleh Raja Neraka. Ini berarti dia tidak akan bisa membantunya jika dia memilih untuk memasuki alam Dewa Kilin. Tidak sampai Yun Ce berada jauh sekali dia akhirnya membiarkan ekspresinya kembali normal. Hampir seketika, alisnya perlahan mengerut menjadi kerutan. Meng, nama keluarga itu segera mengingatkannya pada Bupati Ilahi yang bermarga Meng. Kerajaan Tuhan Dreamweaver, Bupati Ilahi tanpa mimpi, Meng Kongchan. Praktisi mendalam kerajaan Tuhan Dreamweaver adalah ahli dalam mengembangkan jiwa. Deskripsi Ciu Yao tentang kerajaan Dewa Dreamweaver meninggalkan kesan yang cukup dalam dirinya. Menggabungkan semua petunjuk, tampaknya pria perak bernama Meng Jianzu adalah putra dari Bupati Ilahi tanpa mimpi. Mengetahui hal ini, sangat masuk akal kalau dia akan dilindungi oleh setengah dewa. Kalau begitu, gadis yang telah menakuti setengah dewa hingga melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Gadis itu menyebutkan nama lain, Meng Jianxi. Meng Jianzu adalah putra dari Bupati Ilahi, namun dia terlihat sangat waspada ketika mendengar nama adik laki-lakinya. Ini berarti Meng Jianxi paling mirip nama putra Ilahi Dreamweaver sendiri. Gadis itu menyebut namanya tanpa rasa khawatir apapun. Seolah-olah dia baru saja menyebut teman sebayanya. Kalau begitu, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika dia mengingat seseorang yang pernah dikatakan Ciu Yao kepadanya sebelumnya. Omong-omong, sebagian besar informasi yang berhasil saya peroleh dari jiwa Mo Beichen yang hancur adalah sebagian dari ingatan terdalamnya atau pengetahuan umum yang meresap ke alam bawah sadarnya. Segala sesuatu yang lain begitu kabur sehingga aku bahkan tidak bisa mengidentifikasi jejak keempat imam besar, sesuatu yang seharusnya bisa dia identifikasi secara sekilas. Namun, ingatannya tentang Putri Ilahi Penghancur Surga sangat dalam. Sebenarnya, itu cukup dalam sehingga saya bisa melihat garis besarnya dengan jelas. Apakah kamu menyarankan bahwa dia dan Putri Ilahi Penghancur Surga adalah N of 1B1N? Tentu saja tidak. Mo Beichen mungkin seorang ksatria neraka, tapi tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk berinteraksi dengan Putri Ilahi. Dia hanya melihatnya sekilas ketika dia melakukan perjalanan ke Tanah Suci dari jauh. Hanya sekilas itu yang diperlukan untuk mengukir kenangan permanen di jiwanya. Mata Yun Ce berkedip karena terkejut dan sadar. Mungkinkah dia, Putri Ilahi Penghancur Surga dari Kerajaan Dewa Penghancur Surga? Dia berbalik dan menatap langit di kejauhan. Jika dia benar, maka pertaruhannya telah membuahkan hasil jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Ia hanya bisa berharap benih kecil ini akan menghasilkan bunga yang indah. Di luar istana kekaisaran, dua pria menerobos ruang dengan kecepatan yang gila, sedemikian rupa sehingga wajah Meng Jianzu terluka. Energi mereka yang dalam bergemuruh seperti guntur. Dia bertanya, "Apa-apaan ha?" "Diam, sekarang bukan waktunya bertanya." Wajah lelaki tua itu tampak sangat muram. Faktanya, dia berharap dia memiliki kekuatan untuk menembus dimensi saat ini. Tiba-tiba, semua suara di telinganya lenyap. Bahkan pemandangan di depannya dengan cepat memudar warnanya hingga yang tersisa hanyalah biru tua. Perubahan yang tiba-tiba dan aneh ini membuat Meng Jianzu benar-benar lengah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Namun lelaki tua itu, wajahnya berubah seputih hantu. Dia dengan cepat melambat hingga berhenti seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menyeretnya ke bawah. Dunia lenyap menjadi lautan biru. Yang tersisa hanyalah warna biru indah dan siluet seperti peri. Orang tua itu membuka mulutnya.
Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi entah mengapa dia tidak bisa mengatakan satu hal pun. Seolah-olah seseorang telah mencekiknya. Putra Meng Kongchan benar-benar unik. Suara siluet biru itu sedingin es. Jika dia tidak bisa mengajar putranya dengan benar, maka saya akan menggantikannya. Satu kilatan biru kemudian, lengan kiri Meng Jianzu terlepas dari bahunya, dan dia berteriak. Bab 1990 Penindasan belum diperhatikan, puing-puing. Kemarahan dan rasa malu benar-benar menguasai indera si Men Qi pada saat itu. Dia benar-benar tidak peduli di mana dia berada atau bagaimana keadaannya. Tanah di bawah kakinya meledak saat dia menerkam ke arah Yun Ce. Auranya yang dalam sama kacaunya dengan iblis yang melengking. Di saat yang sama, tombak batu yang panjangnya sekitar 3 meter muncul di tangannya. Dikelilingi oleh cahaya kuning dan mengaum seperti naga. Undefinisi, tombak penangkap naga. Helian Jue berseru kaget. Tak disangka si Men Borong akan memberikan tombak itu kepada si Men Qi alih-alih ahli warisnya, si Men Hong. Itu menunjukkan betapa si Men Borong sangat menghargai si Men Qi. Badai besar yang ditimbulkan si Men Qi pada saat ini mengejutkan semua orang yang hadir. Itu jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Divine Sovereign manapun. Dia bahkan tampak seperti guru ilahi orang miskin pada saat itu. Jika sebelumnya mereka tidak yakin, mereka sekarang tahu bahwa klaim bahwa dia tak tertandingi di bawah bimbingan guru ilahi bukanlah sebuah kebohongan. Tentu saja, memang benar bahwa Yun Ce telah mengejutkannya 2 kali, tapi mungkin itu hanya karena dia meremehkan pemuda itu. Sekarang si Men Qi melepaskan kekuatan sejatinya dan bahkan menggunakan tombak penangkap naga, Yun Ce mungkin akan. Segala macam emosi melintas di wajah semua orang. Semuanya, kecuali Yun Ce. Pemuda itu begitu tenang hingga tidak terpikirkan bahwa dia hanya tinggal kurang dari sedetik lagi untuk ditusuk oleh si Men Qi. Menanggapi serangan mematikan si Men Qi, Yun Ce mengangkat telapak tangan kirinya yang terbakar, secara harfiah, tangannya terbakar, dan meraih tombaknya. Tindakannya menyebabkan si Men Qi berteriak dengan kejam, "Aku akan menghancurkan lenganmu terlebih dahulu." Dentang, bentrokan yang dihasilkan cukup keras hingga merobek gendang telinga dan memekakkan telinga. Namun objek yang dihancurkan bukanlah telapak tangan Yun Ce, namun cahaya mendalam yang mengelilingi tombak penangkap naga. Api merah dengan mudah merobek cahaya kuning yang kuat seperti kertas. Raungan drakonik itu tiba-tiba berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Kemudian, cahaya dalam yang mengelilinginya lenyap sepenuhnya. Wajah si Men Qi yang sudah bengkok langsung berubah 2 kali lebih terdistorsi dari sebelumnya. Pupil matanya yang penuh kebencian juga membesar menjadi kengerian yang murni dan murni. Telapak tangan Yun Ce akhirnya bersentuhan dengan tombak si Men Qi, dan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir melalui tombak itu dan mengguncang seluruh tubuhnya. Energi mendalam bumi adalah energi mendalam yang paling defensif di dunia, dan batu merupakan elemen pertahanan terbaik dari semuanya. Namun, telapak tangan Yun Ce telah merobek energi tombak penangkap naga dan energi pelindung si Men Qi hampir tanpa perlawanan apapun. Jeritan mengerikan terdengar di udara, dan lengan kanannya meledak menjadi hujan darah dan darah kental. Telapak tangan kanannya terutama hanya tulang dengan darah di atasnya. Yun Ce dengan mudah menyedot tombak penangkap naga ke tangannya. "Hancurkan satu lengan, katamu." Dia mencibir. "Itu ide bagus." Dia menurunkan senjatanya dan menusuk si Men Qi tepat di dada kanannya. Itu menjepit Master Aliansi Muda ke tanah seperti ikan yang ditombak. Belum selesai, Yun Ce menjatuhkan kakinya ke kepala si Men Qi dan membawanya ke bawah tanah sekali lagi. "Sejujurnya aku tidak percaya kamu adalah putra dari Aliansi Pemujaan Qilin." Yun Ce tertawa kecil. "Bagaimana seniormu mencuci otakmu? Apa yang mereka katakan padamu sehingga memberimu keberanian untuk menantang keluarga kekaisaran Helian dan putri pertamaku?" Hati sanubari Helian Lingzu langsung tertarik oleh kata-katanya. "Muda, Tuan Muda Qi." Hanya ketika Zuai Liancheng akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dengan wajah muram, dia menyalurkan energinya yang dalam dan berlari menuju Yun Ce. Namun, Mo Changying muncul tepat pada waktunya untuk menghentikannya. Bang! Kedua guru ilahi itu bentrok dan saling mendorong. Setelah dia mendarat, Mo Changying berkata sambil menatap Zuai Liancheng dengan penuh kebencian, "Tidak kusangka bahwa Divine Master tingkat keempat akan menyerang Divine Sovereign. Apakah kamu tidak malu sama sekali, Zuai Liancheng?" Namun Zuai Liancheng tidak mempedulikannya. Dia telah memelototi Yun Ce selama ini. Yun Ce melepaskan kakinya dari kepala si Men Qi dan menendang tubuhnya.
Tuan muda dan tombaknya tergelincir kembali ke Zuai Liancheng. Guru ilahi buru-buru menangkap temannya. Tangan kanan si Menqi hanya tinggal tulang, tombak penangkap naga kesayangannya tertusuk di dadanya, dan tengkoraknya pasti retak di setidaknya selusin tempat. Dia tampak benar-benar tidak sadarkan diri, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu karena rasa sakit atau penghinaan. Zuai Liancheng merasakan kulit kepalanya merinding. Dia tidak pernah membayangkan si Menqi bisa terlihat seburuk ini, apalagi menyaksikannya sampai sekarang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Ce lagi. "Siapa kamu? Aku sudah bilang padamu, aku penjaga putri pertama, Yun Ce," jawab Yun Ce tanpa ekspresi dan tanpa emosi. Tidak kusangka seekor binatang dari aliansi pemujaan Kilin berani mengingini putri pertama. Dia akan mati 10 kali lipat jika saya tidak takut dia akan mencemari mata yang mulia. Helian Lingsu, tatapan Zuai Liancheng menjadi lebih gelap. Mo Changying mengepalkan tangannya erat-erat seolah-olah seseorang akhirnya mengatakan apa yang ingin dia katakan sejak lama. "Mustahil," Zuai Liancheng berkata dengan dingin. "Hanya ada sampah tak berguna yang tersisa di Kekaisaran Helian. Tidak mungkin kamu bisa menjadi salah satu dari mereka." "Heh," Yun Ce mencibir, "Tuan muda dari Sekte Boulder Mendalam, bagaimana mungkin kamu masih tidak menyadari bahwa kamu adalah orang yang bodoh? Sebenarnya, maafkan aku. Tentu saja orang idiot tidak akan menganggap dirinya idiot. Mereka tidak akan bodoh jika itu masalahnya. Anda." Zuai Liancheng sangat marah, tapi kali ini dia segera membalas. Yun Ce melanjutkan, "Apakah aku salah? Pendiri Anda mungkin bahkan belum lahir ketika Helian mengambil alih Kilian Abyss Realm, dan banyak generasi telah berlalu sejak hari itu. Apa yang Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Apakah menurut Anda penurunan beberapa tahun saja sudah cukup untuk mengurangi akumulasi dari generasi ke generasi? Jika Anda bukan badut dan idiot, siapa lagi?" Mata Helian Jue berbinar. Jika dia bukan kaisar Kekaisaran Helian, dia mungkin mengira Yun Ce mengatakan yang sebenarnya. Warna kulit Zuai Liancheng berubah lagi dan lagi. Yun Ce hanyalah seorang penguasa ilahi, namun dia memandangnya, seorang guru ilahi tingkat 4, seolah dia adalah seekor semut. Bahkan ada sedikit simpati bercampur cemoohannya. Apakah dia, dan semua orang benar-benar meremehkan Kekaisaran Helian? Pada saat itulah Mo Changying menyatakan, "Anda harus pergi, Tuan Muda Zuai. Kamu tidak ingin temanmu kehilangan lengannya, bukan?" Zuai Liancheng melirik si Menqi dan akhirnya mengambil keputusan. Sebelum pergi, dia berkata, "Saya akan mengingat ini, Helian. Anda sebaiknya bersiap menghadapi aliansi penyembahan Kilin dan kemarahan senior Simen. Petik 2. Kami tidak akan mengantarmu pergi." Helian Jue akhirnya menemukan suaranya kembali. "Hah?" Zuai Liancheng mengambil si Menqi dan tombak penangkap naga. Kemudian, dia meninggalkan istana kekaisaran tanpa menoleh ke belakang. Saat pertama kali datang, suaranya sangat berisik seolah-olah dia takut ada yang melewatkan kedatangannya. Sekarang, dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, temannya tidak sadarkan diri, dan darah memenuhi jubahnya. Pasti banyak orang yang menyaksikan pemandangan ini. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana rumor itu akan menyebar. Apakah kamu terluka, Yun Ce?" Helian Lingzu mengambil beberapa langkah ke depan seolah ingin menyentuh Yun Ce, namun pada akhirnya dia tidak meninggalkan sisi Helian Jue. Namun, jelas bahwa dia memandang Yun Ce dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan segudang emosi yang berputar-putar di balik matanya. Yun Ce tersenyum. "Saya sama sekali tidak terluka. Anda tidak perlu khawatir, Yang Mulia." "Yun Ce." Pada saat itulah Helian Jue bertanya dengan suara angkuh, "Siapa kamu?" "Aku sudah bilang padamu, saya kehilangan ingatan saya setelah saya menderita luka yang menyedihkan. Aku tidak tahu dari mana asalku," jawab Yun Ce jujur. "Jika kamu tidak tahu apa-apa, lalu apa yang membuatmu berani bertindak seperti itu?" Dia berbicara dengan keras dan angkuh meski memegangi hatinya. "Tahukah kamu siapa yang baru saja kamu pukuli hari ini? Tahukah kamu seberapa besar tragedi yang akan kamu timbulkan pada Helianku?" "Heh," Yun Ce terkekeh dan berbalik menghadap Helian Jue secara langsung. Sambil meremukkan batu yang berlumuran darah di bawah kakinya, dia mengerutkan bibirnya dan menyeringai mengejek dan berkata, "Saat 2 junior menerobos depan pintu rumahmu dan menginjak-injak martabat Helian, kamu tidak sabar untuk menyemir sepatu mereka dengan lidahmu agar mereka bisa menginjaknya. Itu lagi. Akulah yang mengambil kembali martabatmu untukmu,
Tapi kamu malah memerintahku seolah-olah akulah yang membuatmu kesal. Sungguh, Anda adalah kaisar paling mengesankan yang pernah saya temui dalam hidup saya. Yun Ce tidak menahan ejekannya sama sekali. Kulit Helian Jue segera berubah menjadi merah padam. Anda, Helian Jue mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Yun Ce saat jantungnya berdebar kencang di dadanya sekali lagi. Itu sangat buruk sehingga dia hampir pingsan saat itu juga. Mo Changying seharusnya membela kaisarnya yang dipermalukan saat ini, tapi kali ini dia memilih untuk tetap diam. Ayah, Helian Lingzu buru-buru menekan tangan Helian Jue ke bawah. Zuai Liancheng dan Simen Qi melangkahi martabat kami. Benar juga bahwa Yun Ce adalah orang yang mengalahkan mereka dan memenangkan kembali harga diri kita. Helian Jue membalas, siapa yang peduli dengan Zuai Liancheng dan Simen Qi? Sepertinya kita membutuhkan anak nakal yang entah di mana untuk ikut campur dalam bisnis kita. Yang benar-benar menakutkan adalah faksi di belakang. Memang benar Zuai Liancheng dan Simen Qi adalah sampah, selain Yun Ce tanpa ampun kepada Helian Jue, tetapi merekalah yang dikirim oleh aliansi pemujaan Qilin untuk membahas hal-hal penting seperti Dewa Qilin. Konferensi dan penggantian dinasti Anda. Menurutmu apa maksudnya, Kaisar? Wajah Helian Jue menegang. Saat ini, Yun Ce sedang menatapnya dengan cibiran yang tidak terselubung. Awalnya, aku bertanya-tanya mengapa dua junior berani menerobos masuk ke istanamu dan bertindak seolah-olah merekalah pemilik tempat itu. Jawabannya dengan cepat terungkap. Dengan orang yang tidak berdaya, maaf, kaisar tanpa tulang seperti Anda di atas tahta, dua junior sudah cukup untuk menyampaikan apa saja. Sekarang aku mengerti mengapa putri pertama harus bekerja keras untuk melindungi masa depan kekaisaran. Kata-kata Yun Ce seperti tombak yang menembus titik lemah Helian Jue. Wajahnya berkerut, tapi kali ini bukan karena rasa sakit di hatinya. Dia melepaskan lengan Helian Lingzu dan berteriak, dan apa yang kamu ketahui tentang kesulitanku ya? Kamu hanyalah seorang junior yang bahkan tidak tahu siapa dia atau dari mana asalnya. Sepertinya kamu punya hak untuk menuduhku melakukan apapun. Reaksi Helian Jue sangat kontras dengan senyum menghina Yun Ce. Ini akan menjadi pemandangan normal jika reaksi mereka dibalik, tapi kenyataannya tidak. Secara halus, itu adalah komedi. Zuai Liancheng menyebutkan, leluhur penjaga, Yun Ce bahkan tidak melihat ke arah Helian Jue lagi. Saya berani bertaruh bahwa dia adalah dewa setengah. Tidak ada dewa sejati selain tanah suci dan 6 kerajaan dewa. Tidak mungkin seorang praktisi realem batas ilahi yang mendalam akan ada di lokasi terpencil ini juga. Oleh karena itu, alam kepunahan ilahi mungkin adalah batu cikalnya. Hanya bola mata Helian Jue yang menggeliat yang perlu dilihat Yun Ce untuk mengetahui bahwa dia benar. Tidak mudah untuk melenyapkan setengah dewa. Ikannya mungkin mati, tapi jaringnya akan terkoyak-koyak. Itulah mengapa skenario terbaik bagi aliansi pemujaan Qilin dan ketiga sekte adalah memaksa Helian menyerah atas kemauan mereka sendiri. Untuk keluarga kekaisaran, cara terbaikmu untuk menangani ini adalah dengan bertindak kuat dan menggertak sebanyak mungkin. Semakin kuat kamu berpura-pura, aliansi pemujaan Qilin dan ketiga sekte akan semakin mewaspadaimu. Bagaimanapun juga, Anda adalah sebuah dinasti dengan akumulasi lebih dari 100 era. Siapapun akan berpikir dua kali jika gertakan itu dilakukan dengan benar. Sayangnya, Yun Ce menggelengkan kepalanya karena mengejek. Kaisar Helian saat ini adalah seorang pengecut tanpa tulang dan tanpa darah yang menghabiskan sepanjang harinya gemetar ketakutan akan hari esok. Anda pasti sudah memberitahu musuh Anda segalanya tentang akumulasi Anda hingga warna pakaian dalam Anda, bukan? Begitulah cara Anda sampai pada titik di mana dua junior bisa mempermainkan Anda seperti mengambil permen dari bayi. Memalukan sekali. Dari awal hingga akhir, Simen Qi dan Zuai Liancheng tidak pernah memperlakukan Helian Jue dengan hormat. Itu menunjukkan betapa kecilnya pemikiran aliansi pemujaan Qilin dan ketiga sekte terhadap dirinya. Bahkan junior mereka tidak menghormati apa yang disebut kaisar. Seolah-olah itu belum cukup memalukan, aliansi pemujaan Qilin benar-benar memerintahkanmu untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaanmu, dan apa yang kamu lakukan. Anda menuntut agar putri Anda dinikahkan dengan ahli warisnya, bukan putra mereka. Sepertinya kamu sedang bercanda sekarang. Hahaha. Tanda seru, garis bawah wajahnya, jadi mengapa dia merasakan kepuasan bukannya kemarahan. Kamu. Helian Jue gemetar seperti daun yang tertiup angin. Dia adalah seorang kaisar,
dan bahkan pada hari-harinya yang paling memalukan pun dia tidak pernah merasa puas dipermalukan. Lebih buruk lagi, setiap kata yang diucapkan anak muda itu tepat sasaran. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Bunuh aku. Yun Ce memandangnya ke samping dan mengambil 2 langkah menuju Helian Jue. Maka lakukanlah. Aku berani, kamu. Kaisar lain pasti sudah bertindak. Helian Jue. Dia sebenarnya menarik lengannya sedikit. Simen Qi sangat kuat sebagai penguasa ilahi, namun Yun Ce telah mengalahkannya seperti bayi. Saat ini, bahkan orang paling bodoh pun akan mengetahui bahwa Yun Ce kemungkinan besar berasal dari negara yang jauh lebih tinggi daripada negara seperti Kekaisaran Helian atau Aliansi Pemujaan Qilin. Ditambah lagi dengan fakta bahwa penampilannya luar biasa, dan dia bertindak seolah-olah dia sendiri adalah seorang kaisar. Apakah dia berasal dari kerajaan Tuhan? Pikiran itu telah lama terlintas di benak Helian Jue. Sifat seseorang tercetak di tulangnya, dan sayangnya, sifat Helian adalah seorang pengecut. Tentu saja, Helian Jue tidak akan pernah berani menyentuh Yun Ce, setidaknya sampai dia mengetahui latar belakangnya.